Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Sembari juga kita mengisinya dengan bermajelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan nilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa ilmu mardud, ditolak. Jadi kadang-kadang kelemahan kita asyik beribadah tapi tidak mau mempelajari tentang apa ibadah yang sedang kita laksanakan itu. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kun aliman. Itu diawali dengan fi'il amar, artinya perintah. Jadilah kamu yang pertama itu orang yang mengajar. Kun aliman. Jadilah kalian itu orang yang mengajar. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan buat apa jadi orang yang alim atau so alim gitu ya. Padahal kita memang dituntut untuk menjadi orang yang alim. Wajib jadi orang alim. Kenapa? Karena kalau kita nggak jadi orang alim, maka ibadah kita tuh mardud, ditolak. Alim itu orang yang punya ilmu. Ya. Jadi aliman. Ilmu yang ada pada dirimu tuh ajarkan. Kalau memang tidak mampu mengajarkan, maka jadi kelompok yang kedua. Au muta'alliman. Jadi kelompok yang kedua itu kelompok yang mengajak, yang belajar. Ya. Jadi kedua belah pihak ini mau tidak mau sinkron. Satu hari kadang-kadang kita belajar, di satu saat juga kadang-kadang kita ya belajar. Kadang mengajar, kadang belajar. Jadi tetap saling isi mengisi untuk diri kita sendiri. Yang ketiga kata baginda Rasulullah, kalau memang kamu nggak mampu yang kelompok kedua, paling tidak jadi kelompok yang ketiga. Apa itu? Al-mustami'an. Ya, nggak mau mengajar, tak bisa mengajar, tak mau belajar, paling tidak mustami'. Apa itu mustami'? Dengar-dengar pun jadilah. Duduk, dengar. Ya. Karena kalau memang orang yang belajar, betul-betul dia belajar, konsep belajarnya itu jelas gitu. Tapi kalau dia hanya dengar-dengar, ya termasuklah macam kita ini, duduk, dengar, ya, santai, ya. Tapi kalau kita belajar udah dipersiapkan, mana perlu yang mau dicatat kan gitu dia. Ya. Kalau seperti ini kita yang dengar-dengar saja kan gitu dia. Atau kata baginda Rasulullah, kalau nggak mau jadi yang kelompok yang ketiga, jadi kelompok yang keempat. Ya. Apa itu? Ya. Kalau kau tidak mau menjadi kelompok yang mustami'an au muhibban. Kelompok yang keempat adalah kelompok orang yang cinta dengan orang yang mengajar, cinta dengan orang yang belajar, cinta dengan orang yang mau dengar. Ya. Jadi ada orang yang mengajar dia tidak menghalangi, ada orang yang mau belajar dia dukung. Ada orang yang mau dengar-dengar saja, dia tidak salahkan. Au muhibban. Wala takun khamisan fatahlik. Kata baginda Rasul, jangan jadi kelompok yang kelima. Siapa itu kelompok kelima? Mengajar tak bisa. Belajar tak mau. Ya, dengar susah.
Begitu ada orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang cinta dengan orang yang belajar, dia malah benci. Fatahlik. Itu kelompok yang kelima, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kelompok orang-orang yang celaka. Maka Bapak Ibu, paling tidak kita kelompok yang keempat lah, ya, au muhibban, cinta terhadap orang yang mau belajar, mengajar, dan juga saling mendengarkan. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munajah, doa kita, permohonan kita kepada Allah, kiranya kita yang hadir pada subuh kali ini tergolong dari hamba-hamba Allah yang layak untuk mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu, para orang tuaku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kaji kita, ya, aqidatul akhlak. Akidah. Ya. Akidah itu keyakinan. Akhlak itu tidak bisa dilepaskan dari akidah. Karena begitu kita teguh dalam akidah, akhlaknya akan mengiringi bagaimana perilaku kita. Contoh, ya, setiap kita ingin melakukan sesuatu dan selesai kita melakukan sesuatu, pertama yang jadi tempat kita melapor itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau punya agenda acara apapun ya di rumah, awalilah acara itu dengan doa. Ya, awali dengan doa. Kenapa? Ya, pertama, secara akidah kita lihat bahwa kita tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah. Secara akhlak kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan dia. Tapi kan kadang-kadang kita terbalik, Pak. Ya, doa kita letakkan di mana? Di akhir. Secara akhlak ini menunjukkan kesombongan kita. Sombong kita, udah siap baru lapor, Pak. Padahal sama manusia nggak begitu kita lakukan. Ya, mau buat keramaian izin dari kepolisian, ya kan gitu. Kenapa sama manusia kita perlakukan seperti itu, sedangkan pada Allah tidak? Gitu. Seharusnya kepada Allah dulu, gitu. Supaya kalau terjadi sesuatu nanti pada waktu kita melakukan acara, iman kita nggak rusak, gitu. Kita sudah pasrahkan kepada Allah. Ya, begitu lihat suasana mulai agak gelap, mulailah bingung kita. Ini kalau sempat nanti hujan, acara lagi berlangsung, ya, sedikit banyaknya iman kita terganggu. Modal belum pulang, ya, modal belum pulang, orang belum datang, makanan masih banyak, kan terganggu dia, Bu. Keimanan kita terganggu. Tapi kalau kita awali dengan doa kepada Allah, mohon ya Allah, kan gitu. Maka apapun yang terjadi, tetap itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu manfaat kita mengaji, ya, akidah, akhlak, ya, atau bisa disimpulkan kajiannya disebut dengan tauhid. Ya, kita hanya mengharap, menghadap, memohon hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perjalanannya tidak semudah kita membicarakannya. Makanya begitu kita sudah belajar, terutama tauhid, aqidatul akhlak ini, ya, kita mesti banyak melakukan yang namanya riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu latihan. Kita latih diri kita. Kadang-kadang semakin banyak belajar, Bu, semakin banyak tantangan. Ya. Sama seperti orang yang semakin banyak belajar, ya, semakin banyak dia mengetahui, semakin banyak pula yang dia tidak ketahui. Jadi ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, riyadhah itu lakukan. Latihan. Begitu kita keluar dari masjid ini, selesai pengajian, mulai hati bertanya-tanya, mulai Allah akan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kadar keimanan dan keilmuan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, selain daripada itu juga aqidatul akhlak kita kaitkan nanti
dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yusyrika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa syirik. Nah, ini dia. Dosa selain syirik masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Maka kalau kita lihat jenjang dosa, yang paling peringkat nomor 1 itu adalah syirik. Ya, menduakan Allah, selingkuh. Itu dia. Kalau ditanya, ibu pernah selingkuh enggak? Ibu pernah selingkuh enggak? Jujurlah. Jangan seperti persepsi kita selama ini, selingkuh itu menduakan suami, bukan itu. Itu kan secara khusus. Pernah nggak ibu melakukan selingkuh? Pernah atau sering? Betul lah. Lagi sholat, tiba-tiba bingung. Ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Pernah nggak gitu? Nah, pernah. Pernah atau sering? Sering atau tiap kali gitu? Makanya itulah enaknya kalau sholat berjamaah. Ya, kalau sholat berjamaah ditanggung semuanya oleh imam. Ya, itulah enaknya kalau kita punya mobil tapi bukan kita yang nyetir. Kita jadi penumpang aja. Ya, begitu terbangun udah sampai tempat. Kan gitu. Daripada kita punya mobil menyetir sendiri. Gitu dia. Perbandingannya. Kenapa? Banyak hal yang masih kita pikirkan. Pertama, kita mengingat jalan bagaimana. Ya. Yang kedua, kita mengingat bagaimana gerakan tangan dan gerakan kaki. Ini kan semuanya mesti diingat kan gitu. Lalai sedikit, ya, terjadilah kecelakaan. Nah, itulah dia kalau kita sholat sendiri. Tapi sholat berjamaah, ada yang memimpin, tenang. Ya, pokoknya ikut komando sajalah. Apa komando imam, kerjakan. Itu dia. Paling-paling, ya jangan lalai juga. Mana tahu imamnya pula yang lalai. Nah, kan gitu dia. Saya mengingatkan lagi, nanti kalau pembangunannya udah apa-apa, kasihlah ini lubang. Ya, tetap ini kasih lubang dulu, Pak. Kenapa saya mengingatkan kasih lubang ini? Kasih pintu bukan lubang ya. Supaya kalau imamnya batal bisa cari jalan keluar. Nah, iya. Ya, salah satu inilah gitu kan. Tetap kasih jalan keluar. Jangan sampai imamnya batal dia nanti berondok di sini gitu. Ya. Imam juga manusia. Jangan gara-gara nanti ada imam yang batal, imam itu jangan pakai lagi. Ya, kenapa? Batal dia. Lah, ada masalah apa dengan batal? Ya itu kan dalam hukum Islam memang ada. Yang penting dia pakai. Pakai itu apa? Batal, dia mengakui kalau dia batal. Itu dia. Manusia kan semua bocor. Yang namanya bocor kan suatu hari ada yang keluar ya kan, Pak. Begitu dia keluar dia sadar. Lalu dia keluar. Satu. Yang kedua, ya imamnya juga mesti berilmu. Kapan waktu keluarnya itu dia mesti tahu gitu. Jangan lagi waktu ruku atau lagi sujud dia keluar, bingung kita, Pak. Iya kan? Kita lagi ruku, imam keluar. Ini kok lama kali rukunya ini? Apa terlalu khusyuk gitu sholatnya? Enggak. Begitu ditengok ke ini, enggak ada lagi imam kita. Ya, jadi butuh itu, Pak. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Gitu. Kadang-kadang orang yang berilmu akhlaknya kurang, kan gitu dia. Ya. Kadang-kadang orang berakhlak tapi tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan kebiasaan saja. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini tingkat dosa yang pertama itu adalah syirik. Oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi dalam tafsirnya, beliau mengatakan paling tidak ada 6 hal dari dalam diri kita ini, ya, yang coba mulai pelan-pelan kita singkirkan. Walaupun kadang-kadang kita sadar kita sering melakukan kesalahan ini.
Tapi bagi orang yang berakhlak, begitu dia salah, dia taubat. Itulah akhlak tadi. Jangan dia sudah salah tapi tetap mempertahankan kesalahannya. Ciri-ciri orang yang tidak punya akhlak, dia salah tapi dia mau mengakui kesalahannya. Nggak ada akhlak itu. Ya. Sementara kita tahu al-adabu al-akhlaku fauqul ilmi. Akhlak adab itu peringkatnya di atas ilmu. Ya, ini ilmu, di atasnya lah dia. Makanya Rasulullah SAW tidak dikenal sebagai maha guru, tapi maha akhlak. Artinya apa? Akhlak semua para nabi dan rasul adanya pada baginda Rasulullah SAW. Kalau keilmuan, Rasulullah kita ummi, ya, dia tidak pernah berguru, tidak pernah belajar, ya, tidak ada gurunya spesial, guru ngajinya spesial nggak ada. Tapi ingat, guru dia langsung adalah malaikat Jibril, ya, langsung malaikat Jibril gurunya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang 6 tersebut, ya, yang 6 tersebut sifat-sifat kesyirikan. Ini dia. Kalau kita kaitkan lagi dengan akhlak, dengan tasawuf, ya, ini disebut dengan amrul batiniyah, penyakit-penyakit batin, ya. Jadi yang pertama di sini syirik. Nah, syirik ini ada 6, ya. Pertama disebut dengan syirik istiqlal. Istiqlal itu artinya merdeka, ya. Merdeka yang dimaksud itu bebas, mengakui adanya 2 Tuhan. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Ya, bayangkan Bu, kalau ibu di rumah, komandonya 2. Ibu ngatur, bapak juga ngatur. Kira-kira anak bagaimana? Bingung, nggak bisa. Apapun ceritanya, di rumah itu komando wajib pada suami. Jangan ibu pula, ya. Bapak ini kadang-kadang kalau di kantor hebatnya minta ampun, tapi di rumah macam ayam disiram air, ya. Takut kali sama bininya. Nah, jangan gitu Pak, ya. Ar-rijalu fauqa 'alan nisa. Laki-laki itu kedudukannya tetap di atas perempuan. Jadi ibu-ibu juga mesti nyadari gitu, ya. Sekalipun ibu Siregar misalnya, ya. Misalnya, ya kan, misalnya. Karena aku dengar pamionya kan gitu, ya. Yang dapat boru regar katanya dijamin masuk surga kan gitu dia. Nah, begitu nerakanya udah di dunia katanya kan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala tetap komando itu pada laki-laki, jangan perempuan, ya. Sama ini tadi, kalau sempatlah diakui 2 Tuhan, ya, maka masing-masing ingin melakukan sesuai dengan kekuasaannya. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi kalaupun hari ini sedikit-sedikit agak menyontoh kita, kepala daerah, kepala negara, sekali keluar berpasangan, tetap yang namanya wakil tuh bemper, kan gitu dia. Wakil tuh hanya simbol, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap yang nomor 1 itu juga, ya. Jadi di dalam Islam tuh mustahil yang seperti itu, ya. Mustahil yang seperti itu mengakui adanya 2 Tuhan, ya. Mustahil seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dalam iktikad kita, tetap dalam keyakinan kita, dasar kita adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu dia. Macam manapun kondisinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan bahwa Allah itu esa. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan syirik tabaid. Apa itu syirik tabaid? Syirik tabaid ini lebih parah lagi. Kalau tadi yang pertama mengakui adanya Tuhan dengan kebebasannya masing-masing, sedangkan syirik tabaid itu mengakui beberapa Tuhan. Ya, bagi Islam, akidah kita, keyakinan kita itu mustahil. Ya, tiap tempat ada Tuhan. Ya, tiap wilayah ada Tuhan. Ada yang menguasai. Ya, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa seluruh alam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya secara akhlak,
ya, ketika kita berada dalam satu wilayah yang asing bagi kita, pertama yang kita minta izin itu Allah. Ibu yakin atau tidak yakin dengan zaman modern begini, ya, yang namanya jin dan setan itu tetap berada dimanapun. Tapi yang paling penting, begitu kita hadir dalam satu tempat yang asing, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang menguasainya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Penguasanya cuma Allah. Yang lain itu hanya numpang berkuasa saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syirik tabaid. Bagi Islam itu mustahil. Ya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan syirik takrib. Takrib itu asal kata dari qoroba, ya, artinya dekat. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mencoba mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, tapi melalui media. Ada medianya. Nah, ini ya. Jadi ada satu paham Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika mereka beribadah, di depan mereka itu diletakkan foto guru. Foto gurunya diletakkan di depan. Ya. Ketika kalau kita misalnya diskusi dengan mereka, mereka bilang itu perantara. Ya. Atau mereka bilang itu hanya untuk mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti pernah mendengar kajian hadirkanlah wajah gurumu, ya, ketika engkau melaksanakan ibadah, itu bukan fotonya diletakkan, Pak. Tapi hadirkanlah ajarannya. Bukan fotonya diletakkan sebesar-besarnya, lalu kita sholat di depan fotonya. Ya, itu melalui media. Ya, salah satu contoh. Ya. Ada lagi orang yang melakukan ibadah melalui media-media tertentu, ya, seperti, ya, dia nyembah kayu, nyembah batu, nyembah laut, ya kan? Tujuannya kalau ditanya tetap kepada Allah, tapi masih ada perantara, ya, perantara seperti itu. Maka di dalam Islam itu mustahil. Ya, ingat, ketika nanti kita ngaji tauhid, hukum akal itu ada 3. Wajib, mustahil, harus. Cuman ini. Wajib, mustahil, harus. Ya. Jadi semua yang syirik ini dalam ajaran Islam, terutama dalam ajaran tauhid, disebut dengan mustahil. Ya, kalau mustahil dia tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Nah, itu dia. Lalu yang keempat Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan syirik taklid. Apa itu syirik taklid? Ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi masih mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Kalau kita kaji ke belakang sebelum datangnya Islam, penguasa kita kan agama yang dahulu kan bukan agama Islam gitu. Apalagi yang masih sering itu adalah agama Palbegu, ya Bu ya. Ya, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Malah saya sering dengar, ya, untuk di Deli Tua, ya, tapi bukan Deli Tua sini kita, ya, Deli Tua sana, dan orang sana yang selalu cerita sama saya. Begitu masuk bulan Muharram, itu pisang emas laris katanya di sana. Saya tanya, apa alasannya laris? Ya, mereka beli itu ditaruh kemenyan, ya, lalu diletakkan di bawah tempat tidur. Ya, ternyata mereka masih percaya, ya, di bulan Muharram itu nenek moyangnya turun. Nah, itulah dalam ajarannya tadi. Sementara bagi Islam, siapapun yang sudah berpulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya langsung kepada Allah. Tak ada kembali lagi ke bumi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita pahami, ya, ajaran apapun setelah datangnya ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ditolak. Gitu dia. Cuma memang
metode penyampaiannya ada yang bermacam-macam. Ada yang metodenya keras, ada yang lembut. Nah, kan gitu dia. Ada yang antara keras dengan lembut. Contoh, ya, apa yang diajarkan oleh Wali Songo itu lembut, Bu. Dia masuk melalui budaya. Dia ikuti budaya. Bagaimana kalau dia Jawa, budaya Jawa. Sayangnya belum lagi komplit dia semuanya, ya, pemahaman masyarakat. Wali Songo pun sudah tiada. Maka tidak jarang ajaran-ajaran yang masih dahulu yang bertentangan dengan syariat Islam itu masih dilakukan. Silakan ajarkan, jalankan ajaran budaya apapun sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Ya, silakan amalkan budaya apapun, ya, sepanjang tidak melanggar akidah Islam. Tidak ada maksud di dalam hati ini menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan syirik taklid. Yang kelima, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan syirik sabab. Sabab itu sebab, ya, sebab. Contoh yang paling dekat, ya, hari ini kita masih mengalami pandemi, ya. Ada yang meninggal dunia, ada yang sehat, ya. Karena ada yang meninggal, ada yang sehat. Nah, ketika ada yang sehat, terucap dari lidah kita, wah, dokter yang ngobati saya kemarin hebat. Kenapa? Saya bisa sembuh. Ternyata, Bu, dalam kajian kesyirikan, ya, ini termasuk kategori syirik. Ya, karena kita melupakan Allah, ya. Seharusnya yang pertama yang kita puji itu Allah. Nah, inilah inti dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sempat lupa, ya. Yang terlalu kita puji adalah manusianya. Kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu ilmu kedokteran itu diawali dengan kebanyakan adalah ilmu coba-coba. Hari ini, ya, vaksin yang lagi diproses kan coba-coba ini, coba sana, coba sini, kan gitu dia. Nah, kalau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kun fayakun, jadi, kan gitu. Tidak ada coba-coba. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, yang pantas kita hadap dan harap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sembuh, ini Allah yang menyembuhkan, kan gitu dia, ya. Usaha kita melalui dokter tadi, ya, itu ikhtiar, ya. Suatu hari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, sedang Rasulullah berada dalam masjid. Datang sahabat Rasulullah naik unta. Lalu Rasulullah bertanya, naik apa kemari tadi? Naik unta ya Rasul. Di mana untanya? Saya lepas di luar ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Pergi ikat. Itu maknanya Bapak Ibu, kita disuruh oleh baginda Rasul untuk ikhtiar, usaha. Ya, kalau engkau berangkat dari rumah, ya, keluar rumah, kunci rumah. Persoalan setelah dikunci ternyata masih masuk mencuri, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang paling penting, ikhtiar lakukan. Engkau sakit, maka ikhtiarmu berobat. Persoalan tidak sembuh ketika berobat, Allah yang menentukan. Ya, yang penting kita ada ikhtiar, ada usaha supaya tidak terjadi penyesalan. Bayangkan, ibu banyak uang, ya, tak terhitung uangnya. Bahkan kalau mau bantu bangunan kita ini tinggal sekali cek saja selesai. Tapi sementara di sisi lain, ibu juga selain kaya dengan uang, kaya juga dengan penyakit. Ya. Tapi sayangnya ibu tidak mau berobat. Ibu biarkanlah uang tadi yang ngendap begitu saja. Bersedekah juga tidak, penyakit juga tidak diobati. Kira-kira ketika kita meninggal dunia, apakah tidak menjadi penyesalan bagi anak cucu kita? Pasti jadi penyesalan. Menyesal mereka. Kenapalah emak begitu banyaknya uangnya, dia tidak mau berobat. Ya. Penyesalan tanpa ikhtiar itu merusak iman.
merusak iman. Ya. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, sudah usaha, ya, kita sudah berobat, mau berangkat dari rumah sudah kita kunci, sudah kita perhatikan semua, ya. Anak-anak mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja suami, sudah diingatkan, ikhtiar semua sudah ada. Tapi ternyata terjadi sesuatu di luar dari ikhtiar kita. Disitulah yang dimaksud dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kita. Kita hanya berikhtiar, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Sama pandemi hari ini juga ikhtiar kita. Ya, protokol kesehatan itu hanya ikhtiar. Tapi adakah orang yang pakai protokoler kesehatan kena juga? Ada. Akan gitu dia. Ada orang yang nggak pakai protokoler kesehatan, ya nggak kena juga. Ya kan gitu dia. Tapi yang paling inti, ikhtiar tetap laksanakan supaya tidak terjadi penyesalan. Kalau begitu Bapak Ibu, tetaplah puji hanya Allah. Ya, jangan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syirik sabab. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang keenam disebut dengan syirik gharar. Apa itu? Kacau. Hati ini kacau. Contoh, ya, sebagai muslim muslimah yang taat beribadah, sholatnya selalu on time. Ya, tidak mau dia tidak on time. Karena dia ingat, innas sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman, waktunya sudah ditetapkan. Tahu dia udah ditetapkan. Tidak mau dia keluar dari situ. Nah ibu, ya, lagi masak di rumah, tiba-tiba terdengar suara azan. Ya, lagi goreng ikan. Ya, ibu matikan kompor, ikannya tadi masih berminyak, ibu masih letakkan dulu. Lalu ibu ngambil wudhu, bergegas lari ke masjid, ingin melaksanakan sholat zuhur. Ya, Allahu Akbar, bergegas ibu ngambil wudhu, lalu ke masjid sholat. Begitu sholat, ya, selesai tahiyatul masjid, selesai qobliyah zuhur, masuklah sholat zuhur. Allahu Akbar, baca Fatihah. Di saat mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Ketika itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran ibu, ya Allah, ikanku tadi belum aku tutup, belum aku simpan. Ini yang dimaksud dengan gharar tadi, Bu. Hati kita kacau. Itulah yang saya maksud tadi. Ibu pernah selingkuh nggak? Jangan selalu aja lah laki-laki yang disalahkan. Ya, dan yang paling setia dengan pasangannya. Kalau di air, ya kan, Mbah. Kalau di air, ini kebetulan karena lagi di darat kan gitu dia. Nah, satu, yang perlu ibu ketahui, jangan selalu disalahkan buaya saja. Buaya tidak semuanya jantan. Ada juga betinanya, akan gitu dia. Jadi pakai pertanyaan saya, pernah nggak selingkuh? Pernah, bahkan mungkin sesuai dengan kadar keimanan kita, sering kita selingkuh. Siapa yang kita selingkuhi? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teringatlah ikan ibu tadi, ya Allah, ikanku tadi ya Allah, belum kututup ya Allah. Mana ikannya jarang-jarang dibeli lagi. Enak lagi kabarnya ikannya itu, ya Allah. Kan gitu dia. Jadi pikiran kita kacau. Itulah yang dimaksud dengan gharar. Ya. Jadi kita tidak fokus atau kita nggak khusyuk, justru kita malah mengingat hal yang lain. Itulah yang dimaksud dengan syirik gharar. Kacau pikiran. Makanya ya, begitu kita sholat, benar-benarlah awali sholat itu dengan takbiratul ihram. Ini yang kita selalu salah kaprah, Pak. Ya, takbiratul ihram itu adalah takbir yang membedakan mana yang halal, mana yang haram. Hampir keseluruhan yang halal di luar sholat
begitu sholat jadi haram. Termasuk mengingat selain Allah. Dan inilah kelemahan kita. Nah, kan gitu dia. Jadi teori sholat khusyuk itu gampang. Prakteknya, riadohnya, usahanya tidak segampang seperti teorinya. Tapi paling tidak jangan sampailah ketika sholat kita nggak sadar. Aku lagi sholat. Bahaya kali itu. Lupa dia kalau dia lagi sholat. Apa karena khusyuknya atau lalainya atau karena banyak menghayalnya? Lupa dia. Itu paling bahaya. Ya. Tapi kalau dia masih ingat di antara takbir sampai salam, aku sholat. Sekalipun jadilah kan gitu. Kalau sempat tidak ingat sama sekali, rusak sholat. Satu. Ya, yang kedua itu tadi. Ya, ini rakaat kedua apa ketiga? Perasaanku rakaat kedua lah. Ini macam ketiga. Kedua apa ketiga? Kan tanda tanya. Ya. Sementara sholatnya sholat zuhur. Inilah kalau sholat sendiri tadi. Ya. Sholat zuhur di masjid pula. Gitu. Selagi perang hati kita, perang antara dua atau tiga, ulama fikih menyimpulkan anggaplah itu rakaat yang paling kecil. Kalau kita ragu antara dua dengan tiga, maka anggap rakaat kedua. Ragu antara tiga dengan empat, maka anggap rakaat ketiga. Rupanya karena kita lagi perang, ada orang yang santai di sebelah sana memperhatikan kita sholat. Sambil dia rekam pula lagi sholat kita. Lalu virallah di luar. Inilah paham baru di Masjid Al-Akbar. Sholat zuhur 5 rakaat. Rupanya dari awal udah direkamnya, Bu. Ya. 5 rakaat. Inilah. Dia nggak tahu. Seharusnya kan tabayun. Ya. Dia tanya, cari penjelasan. Kenapa ibu tadi sholatnya kok 4 rakaat? Dia nggak tahu. Awal lagi perang sini, Bu. Ini perang ini. Ini 2 apa 3? 2 apa 3? 3 apa 2? Menurut ulama fikih anggap paling kecil. Rupanya ketika kita anggap tersebut, ya, justru malah menambahi. Tapi ingat, kita ragu. Kan gitu dia. Bukan kita yakin. Kalau kita yakin, batal menambahi. Tapi karena kita ragu, maka anggap yang paling kecil. Rupanya ada yang memperhatikan kita dari awal. Ya, maka didatangi muilah Masjid Al-Akbar ini. Siapa yang ngajarkan ini sholat zuhur 5 rakaat? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, gharar. Ini kelemahan kita. Makanya baiknya sebelum kita sholat itu, ya, selain kita banyak membaca doa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka paling tidak bacalah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Inilah dia. Buat was-was kita dia. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini upaya-upaya kita, ya, paling tidak, ya, semua kesyirikan ini tinggalkanlah. Tidak lagi zamannya kita melakukan ini, tidak lagi waktunya, ya. Ini saatnya kita hanya bertuhankan, kita hanya menghadap, kita hanya bermohon, kita hanya mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, ini dulu yang dapat saya sampaikan pada subuh menjelang pagi hari ini. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setuju Bu ya? Makasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akhlak yang pertama itu orang tua. Ya. Pelajaran akhlak pertama itu diajarkan oleh orang tua. Jadi jangan kita anggap hal-hal yang kecil yang diajarkan oleh orang tua itu bukan akhlak. Contoh, ya, akhlak yang sebanding atau sejajar dia dengan budaya. Terutama misalnya bagi orang bermarga. Itu kan ditentukan. Kalau manggil si A ini begini. Manggil si B ini begini. Walaupun tidak disebutkan nanti kau panggil begini. Kan gitu dia. Sementara si orang tua sudah menyebutkan. Pada saat anaknya belum mengerti apapun. Dia sebutkan ini tulang. Ya, tulang sinilah. Akan gitu dia. Ya, itu akhlak, itu adab. Yang diajarkan secara tidak langsung. Artinya tidak formal dia mengajarkan tadi. Tapi melalui kebiasaan. Salah satu contoh kecil. Ya. Ketika anak perempuan mengantarkan minuman. Kan gitu dia. Ya. Ada akhlaknya. Ya. Pertama, saat dia membuat teh begini. Warnanya tidak terlalu gelap dan tidak seperti kencing kuda. Orang bilang begitu ya. Ya, apa masih belum panas kan gitu dia. Satu. Terdengar atau tidak ketika dia mengacau gulanya tadi. Udah. Yang terakhir pada saat dia mengantarkan minuman. Jadi ketika orang-orang dulu itu ingin meminang seorang anak gadis, kan hal-hal yang seperti ini Bu yang diperhatikan. Bagaimana cara dia mengantarkannya? Beginikah meletakkan minumannya? Atau begini dia meletakkan minuman? Ya, jadi kalau orang yang langsung berpedoman kepada akhlak, begitu dia mengantarkan minumannya begini, ini nggak cocok. Kita anggapkan seperti hal kecil, Pak. Nah, jadi itu contoh-contoh. Yang intinya, pertama akhlak itu kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi akhlak itu kebiasaan-kebiasaan baik, Bu ya. Itu pertama diajarkan oleh orang tua. Ya. Otomatis orang tuanya dapat dari orang tuanya lagi, kan gitu dia. Orang tua. Ya. Jadi kalau hari ini sempat ada mengatakan perempuan di zaman sekarang ini tidak pentinglah pandai masak. Tinggal picit HP, ya, tinggal pesan makanan apapun yang mau kita inginkan. Itu akhlak. Ya. Apa? Artinya secara kodrat perempuan itu mesti bisa masak. Persoalan masakannya bagaimana rasanya itu nomor sekian. Yang penting dia bisa masak. Ada orang bisa, ada orang yang pandai. Ya. Kalau bisa, ya sekedar untuk rumahnya. Kalau pandai, jualan dia udah. Kan itu. Ya, jadi kalau ada orang jualan, berarti udah pandai. Nah, kan gitu dia. Jadi kalau dia belum pandai, sekedar lah untuk orang-orang rumahnya. Itu akhlak-akhlak kecil, Bu. Ya, tapi kadang-kadang kita lalaikan. Yang paling inti, ajaran dari orang tua. Udah. Sekarang dia masuk dalam pendidikan formal. Siapa yang akan mengajarkan akhlak itu? Guru. Makanya kan ada istilah, Bu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sempat diajarkan yang tidak baik, ya, ajarkannya itu bukan mesti disampaikannya. Dia tunjukkan bagaimana perilaku dulu. Jadi akhlak itu cenderung kepada perilaku daripada ucapan saja. Nah, kan gitu dia. Ya. Contoh misalnya, dia sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kalau ada umatnya itu, ya, hambanya itu yang melakukan pekerjaan mencontoh iblis. Ya, dia baru bicara begitu, Bu. Ya, tiba-tiba dia ambil minuman menggunakan tangan kiri. Kan gitu dia. Ya.
Secara akhlak kurang. Kenapa? Baru saja dia omongkan begitu, tiba-tiba dia langgar. Jadi kalau boleh teliti kita lagi, kalau boleh kita teliti lagi, di antara lain syarat-syarat sebagai seorang imam, ya, imam sholat, itu yang kita lihat adalah akhlak atau adab. Jangan sampai, ya, satu hari dia pakai jubah di sini sholat, pakai jubah, pakai serban, tidak hanya dililit di sini, dililit kepala, ya, sampai 2 serbannya tadi, ya. Belum lagi diletakkannya di bawah, 3 malah serbannya diletakkan di situ. Udah, ya. Satu hari ibu ketemu sama dia. Dia naik sepeda, pakai singlet, pakai celana pendek. Akhlaknya tak bisa dicontoh. Maka kurang syaratlah dia untuk menjadi seorang imam. Jadi akhlak itu cenderung diajarkan melalui perilaku. Nah, kalau Bapak Ibu ya baca dari imam-imam kita tadi, jangan sekedar imamnya saja, tapi lihat bagaimana orang tuanya. Ternyata orang-orang tua mereka itu juga bukan orang tua sembarangan mengajarkan. Baru setelah itu memasuki pendidikan formal. Ya, formal dalam masa itulah, kan gitu ya Pak ya. Jadi sampai ada yang belasan tahun, bahkan ada yang seumur hidup Bu, pelajarnya cuman akhlak saja. Jadi kalau akhlak saja dipelajari, ilmu itu akan datang. Tapi ilmu saja dipelajari, akhlak belum tentu datang. Kenapa? Karena bakalan yang nongol, yang timbul, yang muncul adalah rasa sombong. Ya, makanya untuk melatih akhlak, ya, antara lain kita rendahkan diri kita. Sebelum orang lain merendahkan kita, kita rendahkan. Secara ekonomi ibu mampu. Secara pendidikan ibu tinggi. Secara harta benda, ya, kedudukan, jabatan, ya, semuanya ibu mumpuni dibandingkan ibu-ibu yang lain. Begitu hadir di masjid, apakah dalam perwiritan, pengajian, adakah bedanya apa yang ibu miliki dengan yang dimiliki orang lain? Tak ada, sama. Ya, pada saat itulah kita mulai mencari celah bagaimana supaya kita ini dihargai oleh orang lain. Mulai timbul rasa, sedikit banyaknya udah mulai Pak, ya kan? Aku dokter, apa orang ini sama aja macamnya nggak nganggap aku sebagai macam dokter, kan gitu deh. Mulai deh Pak, mulai dia bicara. Jadi makanya salah satu konsep Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ya, Minhajul Abidinnya, kalau kita baca Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang lain merendahkan dia rendahkan dulu dirinya. Untuk apa? Untuk menekan rasa sombongnya. Padahal beliau gelarnya adalah Hujjatul Islam. Ya. Beliau bukan cuma dikenal sebagai ahli tasawuf, tapi fikihnya juga luar biasa. Tapi dia tekan itu, ya, supaya jangan timbul sombong. Nah, ini penyakit kita itu tadi. Jadi salah satu usaha kita, setiap kita ada kelebihan, ya, cari imbangnya dengan kekurangan. Begitu mau naik sombongnya, ya, ibu nyapulah di jalan itu. Walaupun dibilang orang, ibu dokter masa nyapu jalan, biarkan saja. Dia nggak tahu, ternyata tugas kita menyapu jalan tadi itu untuk menyapu ini kita. Ya, di rumah kamar mandi kotor. Nah, ibu bros di situ. Apa fungsinya? Untuk ngebros yang di sini. Nah, inilah yang sulitnya itu. Ya, manusia seperti kita, kadang-kadang dia naik. Ya, apalagi ada yang mancing. Mulai, kau pikir siapa kau? Aku. Itu mulai dari itu Pak. Inilah, ya, kita kalah oleh diri kita sendiri. Itu dia, redam. Jadi itu upaya-upaya. Allahu a'lam. Iya.
Itulah dia yang dalam kategori syirik sabab tadi. Ya. Jadi kita anggap bahwa ustadz tadi yang hebat. Karena doanya hujan nggak jadi turun. Akan gitu. Padahal memang hujannya tidak turun. Kenapa? Karena yang namanya takdir Allah itu tidak akan pernah berubah-ubah. Kan gitu dia. Jadi begitu kita meyakini bahwa hujan tadi tidak turun itu karena doanya si ustadz, maka Bapak Ibu secara tidak langsung kita sudah melakukan syirik sabab. Nah, kan gitu dia. Sama seperti tadi. Begitu kita berobat ke dokter, sembuh. Akan gitu. Kalau memang dokter tadi hebat, semua orang yang berobat sama dia pasti sembuh. Ternyata ada yang sembuh, ada yang tidak. Apakah ketika dia sembuh kita katakan hebat, begitu dia tidak sembuh lalu kita katakan dia tidak hebat? Tidak. Yang hebat itu tetap Allah. Akan gitu dia. Itulah dia syirik sabab. Tapi sekali lagi Bu, manusia macam kita ini kadang-kadang latah. Jangankan ibu, saya juga kadang-kadang begitu gitu. Inilah yang perlu latihan tadi, Pak. Ya, begitu saja sempat kali terpuji kita. Astagfirullahaladzim. Dan itulah akhlak tadi. Kita cepat mengambil atau menarik diri, menyadari kalau kita salah. Begitu kita terlalu memuji manusia, cepat istighfar. Maka ada pepatah mengatakan begini, Bu. Ahbib habibaka. Ya. Asa baghidoka haunanma. Ya. Wa baghidoka asa habibaka yaumam. Apa kira-kira intinya, Bu? Cintailah sesuatu itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang engkau cintai suatu hari menjadi sesuatu yang engkau benci. Bencilah sesuatu itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang engkau benci suatu hari menjadi yang sangat engkau cintai. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, kerjakanlah dia khairul umuri awsatuha. Sedang-sedang saja. Apa yang terjadi? Ya, contoh terjadi pilkada, ya, terjadi pilpres, terjadi pileg. Ibu baru saja mendapatkan menantu. Cintailah menantu, biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Berlebihan memujinya, suatu saat nampak cacatnya, maka akan jauh lebih parah kebencian kita pada saat kita melihat cacatnya. Coba kita mulai awali dengan biasa-biasa saja. Sedang-sedang saja. Andai kata terjadi pun sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan, hati kita sudah kita latih duluan. Wallahu a'lam. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا باب العلم افتح لنا باب الرزق افتح لنا باب الصحة افتح لنا باب العافية من بركات هذه المجالس
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك اللهم تحيات فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله